Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Abu Thalib masih saudara sepupu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh beliau baginda Rasul sejak kecil dan menjadi pelindung bagi Nabi dan dakwah Islam ketika masih berada di Makkah. Walaupun akhirnya beliau meninggal dalam kekafiran. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Ja'far karena ia termasuk sahabat yang paling mirip dengan Rasul. Beliau sendiri, Rasulullah, pernah bersabda, "Engkau adalah yang paling mirip dengan akhlak dan rupaku," sabda Rasul. Ja'far dan istrinya, yaitu Amma binti Umais, memeluk Islam pada masa awal-awal di Makkah. Tak pelak lagi mereka mendapat tekanan dan siksaan dari para pembesar kafir Quraisy. Memang tidak seberat siksaan yang dialami oleh para budak seperti Bilal, Ammar bin Yasir, dan lain sebagainya. Akan tetapi kehidupan mereka di tanah kelahirannya sendiri menjadi tidak nyaman dan tidak bisa hidup bebas melaksanakan ajaran agama barunya tersebut. Oleh karena itu, Nabi menghimbau sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Ja'far dan istrinya segera menyambut seruan tersebut. Bahkan Nabi mengangkat Ja'far sebagai pemimpin rombongan muhajirin yang pertama ini. Kaum kafir Quraisy merasa kecolongan karena beberapa orang muslim, kurang lebih sebanyak 83 lelaki dan 19 perempuan, lolos dari pengawasan kaum Quraisy dan berhasil hijrah ke Habasyah. Akan tetapi mereka tidak berdiam diri begitu saja. Mereka, para kaum Quraisy, berupaya keras bagaimana bisa mengembalikan orang-orang yang telah hijrah dari Mekah tersebut. Dikirimkanlah 2 orang ahli diplomasi dan kenegaraan dari kaum Quraisy, yaitu Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk mempengaruhi Raja Habasyah yaitu Najasyi agar bersedia mengembalikan kaum muhajirin tersebut ke Mekah. Mereka menyiapkan berbagai macam hadiah dan bingkisan untuk memuluskan rencana kaum Quraisy. Setibanya di Habasyah, Ammar bin As menemui para uskup terlebih dahulu dan memberikan berbagai hadiah dengan harapan mereka memberikan dukungan kepada kaum Quraisy. Tiba waktu yang ditentukan, yaitu Ammar bin As dan Ibnu Abi Rabi'ah menyampaikan hadiah atas perwakilan kaum Quraisy kepada Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah saat itu. Kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dengan gaya diplomasi yang manis dan memikat. Para uskup ikut berbicara. "Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda raja. Serahkan saja mereka kepada keduanya agar mereka bisa dikembalikan ke negerinya dan kembali kepada kaum Quraisy." Dan 2 utusan ini berhasil melaksanakan tugasnya. Bujuk para anggota kerajaan kepada raja. Akan tetapi As-Samah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil, berilmu dan beriman kuat pada agama Nasrani yang dipeluknya. Persis seperti yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang akan berhijrah ke Habasyah. Ia tidak akan mengambil keputusan apapun hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Karena itu, ia sebagai raja memerintahkan agar rombongan muhajirin tersebut dibawa menghadap kepada raja. Kaum muslimin pun mendatangi majelis Najasyi dengan hati-hati dan dengan perasaan yang was-was. Mereka memang telah mengetahui kehadiran 2 utusan Quraisy dan sepak terjangnya dalam upaya mengembalikan mereka ke Mekah.
Mereka pun menunjuk Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara menghadapi Najasyi. Setibanya di majelis itu, Najasyi berkata, "Agama seperti apakah yang kalian inginkan itu, sehingga karena agama tersebut kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian tidak juga memeluk agama kami, yaitu agama Nasrani atau agama lainnya yang kami kenali." Sebagai juru bicara kaum muhajirin yang ditunjuk, Ja'far maju menghadap Raja Najasyi. Apa yang dikatakannya akan menjadi penentu apakah mereka akan tetap tinggal di Habasyah dan dengan tenang bisa melaksanakan ibadah, atau apakah mereka akan kembali lagi ke Mekah dan menjadi sasaran siksaan dan pengejaran untuk memaksa mereka kembali ke agama jahiliyah. Ja'far berkata dengan tegas, "Wahai Tuan Raja Najasyi, dulu kami pemeluk agama jahiliyah yang menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, yang kuat menindas yang lemah, memutuskan tali persaudaraan, dan berbagai perbuatan buruk lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri yang sangat kami kenali nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian hatinya. Beliau menyeru kami untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Beliau juga memerintahkan kami untuk berbuat jujur dan amanah." Ja'far pun menyebutkan berbagai macam perintah Islam yang harus dilaksanakan dan juga larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Kemudian ia meneruskan, "Tetapi kaum kami memusuhi kami, menyiksa dan menimbulkan berbagai cobaan dengan tujuan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan menghalalkan berbagai macam keburukan seperti yang dahulu. Mereka menekan dan mempersempit ruang gerak kami, menghalangi kami dari melaksanakan ajaran agama kami, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang yang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan dan kami berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuhan, wahai Raja Najasyi yang bijak." Najasyi terdiam beberapa saat, merenungi penjelasan Ja'far yang panjang lebar tersebut. Kemudian Najasyi berkata, "Apakah kalian bisa membacakan sedikit dari ajaran kalian kepadaku? Maksudnya adalah ajaran agama kalian." "Bisa, Tuan," saud Ja'far. Kemudian ia membacakan beberapa ayat-ayat awal dari surah Maryam. Najasyi dan beberapa orang uskup dengan ta'zim mendengarkan bacaan Ja'far. Tanpa terasa mereka berurai air mata sehingga membasahi jenggot mereka. "Cukup," kata Najasyi, "sesungguhnya ini dan apa yang dibawa Isa benar-benar keluar dari mishkat yang sama." Mishkat adalah lubang di tembok tempat menaruh lampu, yang dari tempat itu cahaya menerangi seluruh ruangan. Dengan perkataannya itu berarti Najasyi mengakui bahwa Islam adalah agama wahyu, sebagaimana agama Nasrani yang dipeluknya. Kemudian Raja Najasyi berpaling kepada dua utusan Quraisy tersebut dan berkata, "Pergilah kalian, sungguh aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian, tidak akan pernah," kata Najasyi. Tak ada pilihan bagi keduanya kecuali pergi dari hadapan Najasyi. Kedua utusan Quraisy yaitu Ammar bin As sempat berkata pelan, "Demi Allah, besok aku akan mendatangkan mereka lagi dengan sesuatu yang bisa membinasakan mereka." "Jangan lakukan itu," kata Ibnu Abi Rabi'ah. "Bagaimanapun mereka masih kerabat kita walaupun mereka menentang kita." Tetapi Ammar bin As tidak mempedulikan saran temannya tersebut. Esoknya ia menghadap Najasyi kembali dan berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang menyalahi Tuhan dalam masalah Isa bin Maryam." Sekali lagi Najasyi mengirim utusan memanggil kaum muhajirin tersebut untuk menjelaskan masalah Isa. Mereka menjadi kaget dan risau. Bagaimanapun juga mengenai Isa bin Maryam menjadi masalah yang krusial, karena jelas-jelas Islam menolak ketuhanan Isa bin Maryam. Sempat terpikir untuk mencari jawaban yang bisa menyenangkan Najasyi, tetapi akhirnya semua ditepiskan. Tidaklah mereka akan mengatakan sesuatu kecuali kebenaran semata.
Ketika mereka dihadapkan dan Najasyi menanyakan hal tersebut, Ja'far berkata secara diplomatis, "Mengenai Isa bin Maryam, kami katakan seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi kami, yaitu Muhammad SAW, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Sebenarnya sama saja dan juga lebih mudah kalau dikatakan Isa bin Maryam bukan Tuhan, tetapi itu akan langsung menghantam keyakinan raja dan para pengikutnya." Disinilah tampak kemampuan diplomatis yang dimiliki oleh Ja'far bin Abu Thalib. Mereka telah siap dan pasrah atas keputusan dan kemarahan Raja Najasyi. Tetapi reaksi yang terjadi jauh di luar dugaan. Tiba-tiba Raja Najasyi turun dari tahtanya. Ia mengambil sepotong ranting yang ada di tanah dan berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi apa yang kamu katakan. Walaupun hanya sepanjang ranting ini, kalian aman di sini. Jika ada orang yang menghina dan mencerca kalian, dia akan menanggung denda. Aku tidak suka seandainya memiliki gunung emas, sedangkan aku menyakiti salah satu dari kalian." Sebagian pembesar dan panglima tampak tidak senang dengan perkataan Najasyi. Mereka mendengus marah. Najasyi pun berkata, "Aku tidak peduli jika kalian marah. Kembalikan hadiah yang diberikan oleh kedua orang itu. Kembalikan hadiah yang diberikan oleh kedua orang Quraisy itu. Demi Allah, Allah tidak menerima suap dariku ketika dia memberikan amanat kerajaan ini. Karena itu, aku tidak perlu menerima suap dan urusannya. Tidak juga Allah menuruti kemauan orang yang banyak dalam urusanku, sehingga aku tidak perlu menuruti kemauan kalian dalam urusannya." Dengan terpaksa mereka mengembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada dua utusan Quraisy, dan keduanya keluar dari majelis Najasyi dengan terhina. Ja'far dan para muhajirin lainnya tetap tinggal di Habasyah sampai datang perintah Nabi agar mereka segera berhijrah lagi ke Madinah. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah 6 Hijriah atau Muharram 7 Hijriah. Tetapi sebelum mereka meninggalkan bumi Habasyah, Raja Najasyi menyatakan dirinya memeluk Islam sesuai dengan seruan Nabi SAW di hadapan Ja'far bin Abu Thalib. Pada saat yang sama, Najasyi juga mengadakan pesta pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Ia juga memberikan hadiah dan perbekalan yang cukup melimpah kepada kaum muhajirin yang dipimpin Ja'far ini. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, mereka bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya Asyirin yang berasal dari Yaman. Kaum Asyirin ini sebenarnya ingin menyertai Nabi dan pasukan muslim lainnya yang akan menyerang kaum Yahudi di benteng Khaybar. Tetapi perahu mereka mengalami kerusakan dan terdampar di Habasyah beberapa hari lamanya. Demikian kisah perjuangan dari sahabat Ja'far yang akhirnya mengamankan beberapa kaum muslim yang hijrah ke Habasyah, dan secara tegas dan jantan mengatakan alasan-alasan kepada seorang raja tanpa rasa takut apapun. Semoga kisah ini dapat kita jadikan manfaat. Jika kita berkata yang benar dan jujur, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.